Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Atikah Nabilah dengan urut absen 10, Prodi Sistem Informasi Universitas Malikul Saleh. Jadi, video kali ini saya akan meringkas tentang materi pada mata kuliah saya, yaitu proyek pengembangan sistem informasi dari pertemuan 1 sampai pertemuan ke-6. Oke, let's go. Pertama, Introduction and Project Life Cycle. Proyek adalah suatu usaha sementara atau tidak berkelanjutan yang dilaksanakan untuk menghasilkan suatu produk atau jasa yang unik atau belum ada sebelumnya. Proyek dapat berupa pengembangan sebuah produk atau layanan baru mengakibatkan satu perubahan di dalam struktur susunan, kepegawaian, atau gaya dari suatu organisasi, mengembangkan atau memperoleh satu sistem informasi yang dimodifikasi atau yang baru. Faktor pembatas dalam manajemen proyek terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, biaya atau cost, yang kedua, ruang lingkup atau scope, dan yang ketiga, waktu atau time. Siklus hidup proyek merupakan suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana sebuah proyek itu direncanakan. Dalam siklus hidup, proyek memiliki 4 tahapan, yaitu yang pertama, tahap inisiasi. Pada tahap ini, permasalahan yang ingin diselesaikan akan diidentifikasi. Yang kedua, tahap perencanaan. Pada tahap ini, dokumen perencanaan akan disusun secara terperinci sebagai panduan bagi tim proyek selama kegiatan proyek berlangsung. Tahapan yang ketiga, tahap eksekusi atau pelaksanaan proyek. Tahap ini, deliverable atau tujuan proyek secara fisik akan dibangun. Seluruh aktivitas yang terdapat dalam dokumen proyek plan akan dieksekusi. Yang keempat, tahap penutupan. Nah, pada tahap ini, hasil akhir proyek atau deliverable project beserta dokumentasinya diserahkan kepada pelanggan, kontrak dengan supplier diakhiri, tim proyek dibubarkan, dan memberikan laporan kepada semua stakeholder yang menyatakan proyek itu selesai dilaksanakan. Karakteristik daur hidup proyek yaitu yang pertama, memulai proyek. Yang kedua, mengorganisasi dan menyiapkan. Yang ketiga, menyelesaikan pekerjaan proyek. Dan yang terakhir, menutup proyek. Ada 3 jenis tipe hubungan antar tahap, yaitu yang pertama, hubungan sekuensial. Yang kedua, hubungan overlapping, dan yang ketiga, hubungan iteratif. Selanjutnya, kita masuk ke pertemuan kedua, yaitu Project Integration Management. Manajemen integrasi proyek meliputi proses dan aktivitas yang diperlukan untuk mengidentifikasi, menggambarkan, kombinasikan, menyatukan, dan mengkoordinir berbagai aktivitas manajemen proyek dan proses-proses dalam kelompok proses manajemen proyek. Pada konteks manajemen proyek,
Mengintegrasian meliputi karakteristik dari penggabungan, konsolidasi, artikulasi, dan tindakan-tindakan yang integratif yang krusial bagi penyelesaian proyek. Manajemen harapan stakeholder dengan sukses dan menemukan persyaratan. Proses manajemen integrasi proyek terbagi menjadi 6, yaitu yang pertama, pengembangan project charter. Yang kedua, rencana pengembangan manajemen proyek. Yang ketiga, langsung dan mengatur pelaksanaan proyek. Yang keempat, pengawasan dan kendali kerja proyek. Yang kelima, melaksanakan kontrol perubahan yang terintegrasi. Yang keenam, menutup proyek atau tahapan. Apa sih pengembangan project charter itu? Pengembangan project charter adalah proses pengembangan dokumen yang secara formal memberi hak satu proyek atau persyaratan-persyaratan awal. Dokumen dan tahap yang mencukupi harapan-harapan dan kebutuhan-kebutuhan stakeholder, atau dokumen high level yang menjelaskan sebuah proyek yang akan berjalan. Project charter ini dibuat di dalam proses initiating. Dokumen ini berisi mengenai high level objective, constraint, requirement, scope, risk, and association. Detail rencana proyek yang pembuangan dengan budget and money dan time akan disiapkan setelah project charter ini secara resmi disetujui oleh project sponsor. Rencana pengembangan manajemen proyek. Rencana pengembangan manajemen proyek adalah proses mendefinisikan, menyiapkan, dan mengkoordinasikan serta mengintegrasikan rencana proyek ke dalam rencana manajemen proyek atau project management plan, atau mendefinisikan bagaimana proyek itu akan berjalan, dimonitor dan dikontrol dan diselesaikan. Dokumen project management plan merupakan dasar dari sebuah proses perencanaan. Langsung dan mengatur pelaksanaan proyek, yaitu memimpin atau leading dan menjalankan performing seluruh rencana yang sudah dibuat di dalam proyek manajemen plan dan melaksanakan perubahan yang diperlukan untuk mencapai tujuan proyek, atau proses menjalankan seluruh aktivitas yang telah didefinisikan di dalam project management plan dan mengimplementasikan perubahan atau change untuk pencapaian tujuan proyek. Melaksanakan kontrol perubahan yang terintegrasi adalah proses review dari seluruh change request, melakukan persetujuan atau penolakan change request, mengelola dan mengimplementasikan change request. Setiap perubahan yang datang dari berbagai stakeholder, baik secara verbal ataupun tertulis, perlu didokumentasikan dengan baik. Kemudian, perubahan tersebut akan dimasukkan ke dalam change management or configuration system. Setiap dokumen change request yang masuk
membutuhkan persetujuan atau penolakan, biasanya oleh project sponsor atau project manager. Orang yang bertanggung jawab untuk melakukan persetujuannya atau penolakan didefinisikan di dalam project management plan. Jika dibutuhkan, proses integrated change control bisa melibatkan Change Control Board atau CCB, di mana suatu grup yang memiliki wewenang untuk melakukan review, approve, atau reject dari change request. Customer atau sponsor mungkin saja dibutuhkan setelah persetujuan dari CCB, kecuali consumer dan sponsor bagian dari CCB. Menutup proyek atau tahapan. Menutup proyek atau tahapan adalah proses finalisasi semua aktivitas yang berhubungan dengan project management proses. Hasil dari proses ini adalah dokumen lesson learned, formal accepted dari suatu proyek, dan melakukan release research. Dalam melakukan closing suatu proyek, project manager melakukan review terhadap semua informasi di fase-fase sebelumnya dan memastikan bahwa semua aktivitas proyek sudah lengkap dan mencapai tujuan proyek untuk dapat mengakhiri suatu proyek dengan baik. Project manager harus berkomunikasi dengan seluruh stakeholder. Aktivitas yang dilakukan tim manajemen proyek itu terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama, memahami bagaimana mengambil informasi dan merubahnya ke dalam satu rencana proyek. Yang kedua, mengukur dan memonitor semua aspek kemajuan proyek dan mengambil tindakan yang sesuai untuk menemukan sasaran proyek. Yang ketiga, melaksanakan aktivitas untuk menghasilkan proyek deliverable. Yang keempat, menganalisa dan memahami cakupan. Selanjutnya, pertemuan ketiga, manajemen cakupan proyek. Manajemen cakupan proyek meliputi proses-proses yang diperlukan untuk memastikan bahwa proyek terdiri dari semua pekerjaan yang diperlukan dan hanya pekerjaan yang penting itu untuk melengkapi proyek demi tercapainya tujuan proyek. Proses-proses manajemen cakupan proyek terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama, kumpulan persyaratan. Yang kedua, ketetapan kecakupan. Yang ketiga, membuat work breakdown structure atau WBS. Yang keempat, verifikasi cakupan. Yang kelima, kontrol cakupan. Kumpulan persyaratan adalah proses dokumentasi dan penjelasan kebutuhan stakeholder untuk menentukan sasaran proyek. Work Breakdown Structure atau WBS adalah proses pengelompokan deliverable proyek dan proyek kerja ke yang lebih kecil. Komponen-komponen lebih dapat dikendalikan dan WBS atau Work Breakdown Structure satu dekomposisi hierarkis deliverable oriented pekerjaan untuk dieksekusi oleh tim proyek untuk memenuhi sasaran proyek serta menciptakan deliverable yang diperlukan.
Verifikasi cakupan adalah proses penerimaan penyusunan deliverable yang meliputi review deliverable dengan pelanggan atau sponsor untuk memastikan bahwa mereka dilayani dengan memuaskan. Apa sih kontrol cakupan itu? Kontrol cakupan adalah proses pemantauan status cakupan produk dan proyek serta mengelola perubahan-perubahan untuk cakupan baseline. Mengontrol cakupan proyek adalah memastikan semua perubahan yang diminta dan tindakan-tindakan pencegahan atau koreksi yang direkomendasikan untuk diproses melalui pelaksanaan proses pengawasan perubahan yang terintegrasi. Apa sih manfaat penyusunan WBS di awal perencanaan proyek? Yaitu yang pertama, untuk memperoleh gambaran umum secara jelas mengenai cakupan pekerjaan proyek, sehingga semua anggota proyek dan stakeholder memahami tentang proyek. Yang kedua, dengan adanya tampilan detail pekerjaan pada WBS atau Work Breakdown Structure akan memudahkan dalam membuat perkiraan resiko proyek, penjadwalan, serta membantu penyusunan anggaran biaya proyek. Yang ketiga, membentuk dasar untuk perencanaan dan pengelolaan jadwal proyek, biaya, sumber daya, dan perubahan, sehingga WBS atau Work Breakdown Structure dapat membantu dalam pengawasan dan pemahaman biaya, jadwal, dan informasi mengenai produktivitas yang meyakinkan tim manajemen proyek sebagai dasar untuk membuat perundingan. Yang keempat, dengan melakukan pembuatan WBS atau Work Breakdown Structure, tim proyek tidak hanya mempraktikkan sebuah good project, tetapi tugas WBS juga dapat dipetakan dengan lebih mudah terhadap waktu. Pertemuan kelima, cara membuat WBS di software WBS, Schedule Pro, and Microsoft Project. Cara membuat WBS yang pertama yaitu kita pilih Insert, lalu pilih Text After, kita ketik judulnya itu misalnya Project Summary. Setelah itu, kita buat subnya. Nah, pastikan di tulisan project summary-nya itu terdapat tanda merah. Lalu, kita pilih subtask ketik desain fase. Selanjutnya, kursor berada di desain fase. Kita klik lagi task after, ketik programming fase. Kursor berada di programming fase, lalu kita pilih text after, ketik testing fase. Selanjutnya, kita membuat detail pekerjaan masing-masing fase, yaitu dengan cara yang pertama kita klik di desain fasenya, lalu pilih insert subtext, kita ketik first design fase. Selanjutnya, subtext yang kedua kita pilih text after dengan nama second design fase. Nah, untuk selanjutnya itu kita buat subtext programming fasenya, yaitu dengan cara kita klik di programming fasenya, lalu kita pilih insert subtext, lalu kita ketik program text 1. Selanjutnya, klik text after, ketik program text 2. Kita ulangi lagi, klik text after, lalu ketik and program milestone. Nah, selanjutnya
Untuk subtext testing fase, yaitu yang pertama, klik di testing fasenya, lalu kita insert subtext, ketik text task 1, pilih text after lagi, ketik text task 2, pilih text after lagi, ketik text task 3, dan yang terakhir pilih text after lagi dan ketik end milestone. Setelah itu, kita convert ke Microsoft Project, pilih Go to Microsoft Project, lalu kita ketik nama filenya itu atau penyimpanannya itu, lalu kita pilih Save. Dan setelah itu bakal muncul tampilan Microsoft Project-nya. Pada Microsoft Project-nya, bakal diubah durasi, start, finish, predecessor, dan resource name-nya. Nah, selanjutnya kita bakal membuat langkah-langkahnya. Nah, yang pertama, mengubah tanggal awal mulai proyeknya atau tanggal startnya itu. Untuk yang tulisannya bold itu tidak bisa diubah. Jadi, yang bisa kita ubah itu hanya tulisan yang tidak bold. Lalu kita buat tanggalnya itu menjadi 8 Maret. Setelah itu kita mengubah durasinya, lalu membuat link pekerjaan agar pekerjaan satu sama lainnya berhubungan. Kita blok satu persatu tulisan yang tidak di bold dan klik link text. Setelah itu predecessornya itu bakal muncul secara otomatis. Nah, dan bakal ada muncul tampilan yang sudah kita link tadi. Selanjutnya, kita isi resource name-nya itu. Nah, seperti sumber daya atau peralatan yang dibutuhkan yang mengerjakan pekerjaan tersebut. Misalnya, seperti kertas, pulpen, dan sumber daya manusianya itu seperti desainer. Nah, setelah kita buat tadi, resource name-nya tadi bakal muncul di tampilan Gantt chart-nya. Nah, oke, lanjut ke pertemuan kelima, yaitu manajemen waktu proyek. Manajemen waktu proyek meliputi proses-proses yang diperlukan untuk mengatur proyek penyelesaian dengan tepat waktu atau kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek tepat waktu agar nanti waktunya itu tidak molor dan sesuai budget. Proses pada manajemen waktu proyek terbagi menjadi 6, yaitu yang pertama, gambaran aktivitas. Yang kedua, urutan aktivitas. Yang ketiga, perkiraan aktivitas sumber daya. Yang keempat, perkiraan jangka waktu aktivitas. Dan yang terakhir, jadwal pengembangan dan kendali jadwal. Apa sih gambaran aktivitas itu? Gambaran aktivitas adalah proses mengidentifikasi tindakan-tindakan spesifik yang dilakukan untuk menghasilkan deliverable. Aktivitas ini menyediakan suatu dasar untuk perkiraan, penjadwalan, pelaksanaan, pemantauan, dan pengontrolan pekerjaan proyek. Selanjutnya, urutan aktivitas. Urutan aktivitas adalah proses mengidentifikasi hubungan-hubungan dokumen di antara aktivitas proyek yang dapat dilakukan dengan menggunakan manual atau teknik-teknik yang diotomatiskan. Selanjutnya, kita masuk ke perkiraan aktivitas sumber daya. Perkiraan aktivitas sumber daya adalah proses perkiraan jumlah dan jenis material, orang-orangnya, peralatan, atau persediaan yang diperlukan untuk melaksanakan
masing-masing aktivitasnya. Perkiraan jangka waktu aktivitas. Perkiraan jangka waktu aktivitas adalah proses perkiraan banyaknya periode-periode pekerjaan yang diperlukan untuk melengkapi aktivitas individu dengan sumber daya yang diperkirakan. Tipe sumber daya yang diperlukan ini memperkirakan jumlah sumber daya dan jadwal penggunaan sumber dayanya. Jadwal pengembangan adalah proses urutan-urutan aktivitas penelitian, jangka waktu, persyaratan-persyaratan sumber daya, dan batasan-batasan jadwal untuk menciptakan jadwal proyek. Per aktivitas itu dihitung jangka waktunya, lalu diurutkan aktivitasnya, persyaratan-persyaratan apa saja yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan tersebut, sehingga dihasilkan satu jadwal penuh yang namanya penjadwalan proyek. Selanjutnya, masuk ke pertemuan ke-6, manajemen biaya proyek. Manajemen biaya proyek meliputi proses-proses yang dilibatkan di dalam memperkirakan, pelanggan, dan pengontrolan biaya sedemikian rupa, sehingga proyek dapat diselesaikan di dalam anggaran yang disetujui. Ada 3 proses dalam manajemen biaya proyek, yaitu yang pertama, perkiraan biaya. Apa sih perkiraan biaya itu? Perkiraan biaya adalah proses mengembangkan perkiraan sumber daya moneter yang diperlukan untuk menyelesaikan aktivitas proyek atau proses pengembangan dan pendekatan sumber daya moneter yang diperlukan untuk menyelesaikan kegiatan-kegiatan proyek. Biasanya, manajer proyek harus memperhatikan perkiraan biaya dengan serius. Jika tidak, mereka ingin menyelesaikan proyek-proyek itu sesuai anggaran yang ditetapkan. Perkiraan biaya secara umum dinyatakan di dalam unit-unit baru beberapa mata uang, yaitu dolar, euro, dan yen, atau lain-lainnya. Selanjutnya, menentukan anggaran. Nah, menentukan anggaran adalah proses mengumpulkan biaya yang diperkirakan dan paket pekerjaan atau aktivitas individu untuk menetapkan sebuah baseline biaya yang diberikan hak. Nah, baseline ini meliputi semua anggaran yang diberi hak, tetapi mengeluarkan cadangan manajemen. Yang terakhir adalah kontrol biaya. Apa sih kontrol biaya itu? Nah, kontrol biaya adalah proses pemantauan status proyek untuk membaharui anggaran proyek dan memanage perubahan-perubahan untuk biaya baseline atau proses pemantauan keadaan proyek untuk memperbarui rancangan anggaran dan mengelola perubahan untuk baseline biaya. Nah, dalam mengontrol biaya proyek ini biasanya mencakupi yang pertama, memantau status proyek dan memperbarui anggaran. Yang kedua, memastikan bahwa hanya perubahan proyek yang pantas memang termasuk dalam revisi dasar anggaran. Yang ketiga, menginformasikan
para stakeholder proyek tentang perubahan-perubahan yang sah terhadap proyek yang akan mempengaruhi biayanya. Jadi, hanya itu yang dapat saya ringkas dan jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan penyebutan kata. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.